Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita ini. Kali ini saya akan bercerita lagi tentang kisah tumbal pembangunan Suramadu. Untuk yang sudah subscribe channel ini, semoga kalian sehat dan rezekinya lancar. Amin. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura sepanjang 5.438 meter sudah dapat dilalui. Selama pembangunan jembatan ini melibatkan lebih dari 2.500 pekerja. Pihak Cina sebagai pemberi pinjaman sekaligus kontraktor memberikan jaminan 100 tahun dari segi desain jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Sebelum dibangunnya jembatan Suramadu banyak rintangan. Sebenarnya posisi Suramadu saat ini bukan posisi yang diincar oleh para arsitektur. Karena sebenarnya yang diharapkan oleh arsitektur lurus dengan sisi Surabaya. Tetapi jembatan Suramadu saat ini tidak begitu lurus karena posisi yang lurus dengan Surabaya tepat berada di makam leluhur yang saat ini tepat berada di sebelah barat Suramadu. Mengapa Suramadu tidak dibuat pas pada posisi tersebut? Karena setelah dilihat oleh orang pintar, makam tersebut nampak gelap, tidak diperbolehkan oleh si empunya, meskipun mandor atau pengusaha memberikan sesajen namun tetap tidak diperbolehkan. Bahkan ada salah satu pekerja nekat melakukan pembuangan tanah ke dekat makam, ia malah mendapatkan peringatan. Perutnya kembung dan tidak bisa buang air kecil. Setelah dilihatkan pada orang pintar atau ustadz, itu dikarenakan gangguan dari leluhur yang ada di makam tersebut. Pada saat pengurukan tanah, tepat di loket Suramadu di sisi Madura, sekarang banyak ditemukan tulang-tulang tengkorak karena pada zaman dahulu, tempat itu adalah tempat pemakaman umum dan bekas sumur tua yang dulunya memang dikatakan angker. Di sebelahnya ada hutan-hutan rawa, di dekatnya sumur tua dan makam itu adalah jalan raya kecil menuju desa Pangpong. Jika pada malam hari tempat itu nampak gelap karena tidak ada lampu yang menerangi. Bagi penduduk asli Sekar Bungu, tempat itu memang dinyatakan angker. Oleh karena itu, mulai dari rekonstruksi bangunan sampai saat ini Suramadu berjalan banyak menelan korban jiwa, termasuk kecelakaan beruntun baru-baru ini. Namun pihak produksi merahasiakan hal tersebut dan tetap membangun jembatan Suramadu. Menurut salah satu pekerja, Ivan, sebagai pelaksana mengatakan bahwa pada sisi Madura terdapat 2 orang yang meninggal. Pada sisi Surabaya juga 2 orang yang meninggal, sedangkan pada bentang tengah juga ada 2 yang telah meninggal akibat kecelakaan kerja. Jadi total semuanya 6 korban yang telah meninggal dari penggarapan Suramadu. Pada pilar 85, Supri adalah salah satu korban yang meninggal saat pembangunan Suramadu. Ia jatuh ke laut dan tidak memakai pelampung, sedangkan dia tidak bisa berenang. Sedangkan yang di bentang tengah meninggal masuk ke dalam paku bumi yang dibuat sebagai penahan beton. Dan mayat pun tidak bisa dievakuasi karena sangat sulit untuk diangkat ke atas lagi. Jadi kejadian tersebut hanya pegawai-pegawai Suramadulah yang mengetahuinya. Supri, karyawan yang meninggal pada pilar 85, selalu menemani teman-temannya yang sedang lembur malam. Seorang pekerja iseng foto-foto pakai HP, setelah itu muncul penampakan wajah Supri, pekerja dari Malang yang meninggal kepleset jatuh karena tidak memakai pelampung, yang hanyut di bawah arus. Kejadian itu langsung mengejutkan pekerja-pekerja lain, soalnya belum ada seminggu dari kejadian kecelakaan itu. Korban lagi jatuh kepleset dari atas pucuk bentang tengah, dan mayat pun tidak berbentuk, langsung gepeng seperti tempe. Korban tersebut berasal dari Cina, karena memang orang Cina yang diutus menggarap 10 pilar bagian tengah, termasuk yang tertingginya itu.
Banyak sekali misteri-misteri yang terjadi di jembatan Suramadu itu. Karena memang tempat itu sebelum dibuat Suramadu terkenal sangat angker. Ada orang pintar mengatakan bahwa jembatan Suramadu itu memang meminta tumbal-tumbal untuk penggarapannya. Tetapi salah satu karyawan menegaskan bahwa kejadian itu murni kecelakaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal seperti itu. Penduduk Sekarbungo, tempat di mana Suramadu berdiri sekarang ini, sudah tidak heran lagi jika harus ada korban akibat kecelakaan di tempat itu. Karena memang tempat yang dijadikan sebagai penghubung antara Madura dan Surabaya tersebut terkenal angker. Bagi orang awam, Suramadu sangatlah terlihat indah, apalagi saat malam hari. Lampunya terang mengikuti sepanjang jalan Suramadu. Informasi yang diperoleh bahwa mereka dijadiin tumbal jembatan Suramadu. Cerita ini tidak pernah tersebar, soalnya ada pihak-pihak yang dengan rapat menutupi cerita ini agar tidak terdengar masyarakat. Tapi kalau tanya pada mereka yang pernah terlibat dalam pembangunan Suramadu, pasti mendapat cerita yang sama. Pernah suatu hari, ada salah satu teman mencoba membuka mata batin dan dia cukup bilang ngeri, terus ngajak kami segera pulang. Makhluk halus yang menjaga jembatan Suramadu adalah ular yang sangat besar. Jika disamakan dengan dunia nyata, manusia satu kampung pun bisa ditelan, kata orang pintar itu. Ular itu tidak akan mengganggu jika kehidupannya tidak diganggu. Ularnya besar tetapi tidak ada ekornya, hanya ada kepala dan badannya saja. Salah satu pekerja sebagai supir truk di jembatan Suramadu, namanya Pak Mujib. Dia pernah melihat ular itu berjalan di dekat musola tua yang terletak di sebelah barat jalan jembatan Suramadu. Hanya orang tertentu yang bisa melihat ular, ujar Pak Mujib. Jembatan Suramadu memang indah. Kadang bagi yang tidak mengetahui asal-usul lokasi yang dibangun, jembatan Suramadu itu dibuat dengan seenaknya saja. Dibuat pacaran dan melakukan sesuatu yang dilarang agama di bawah jembatan itu. Karena di bawah jembatan itu sangat sepi dan gelap saat malam tiba. Tapi bagi orang yang mengetahui asal-usulnya, lokasi yang dibangun jembatan Suramadu itu, sebelum menyeberangi jembatan Suramadu itu membaca ayat suci Al-Quran atau doa-doa supaya dilindungi perjalanannya. Dari sisi Suramadu, jalur mobil pernah melihat sosok penampakan seorang wanita berambut hitam panjang dan berbaju putih melintas jembatan, membuat mobil yang dikendarai harus berhenti tiba-tiba. Tetapi setelah berhenti malah tidak ada orang yang melintasi jalan tersebut. Setiap tahun pasti ada tumbal yang terjadi di jembatan Suramadu tersebut. Karena pas di posisi jembatan Suramadu itu adalah bekas kubur para leluhur, dan bayi pun ada yang dikuburkan di jembatan Suramadu itu. Jadi jangan heran jika pada malam hari ada yang mendengar suara bayi yang sedang menangis. Kecelakaan kerja pada pekerja di jembatan Suramadu, banyak yang mengatakan itu sebagai tumbal jembatan Suramadu. Tetapi Allahu a'lam, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik keangkeran jembatan Suramadu, Suramadu banyak manfaatnya bagi sekitar penduduk Sekarbungo itu sendiri. Banyak penduduk Sekarbungo yang membuka peluang usaha di tengah keramaian dari pengunjung yang datang untuk melihat keindahan jembatan Suramadu itu. Dusun Sekarbungo yang dulunya terlihat sangat sepi sekarang berubah menjadi sangat ramai. Tetapi hal-hal yang gaib pun sampai sekarang masih ada di Dusun Sekarbungo, terutama di dekat jembatan Suramadu itu sendiri. Karena memang dari dulu penunggu di daerah itu tempatnya posisi yang dibuat sebagai jembatan penghubung antara Madura dan Surabaya itu adalah bekas kuburan dan sampai kapanpun akan tetap masih ada. Di sebelah baratnya jembatan Suramadu itu pun juga masih ada makam para leluhur yang dulu tidak mau jika jembatan Suramadu dibangun di makam tersebut. Di sana juga masih ada musola tua yang dikatakan angkernya begitu parah. Di musola tersebut penjaganya ular besar yang sering berkeliaran di jembatan Suramadu.
Para pelaksana kantor dan merencanakan musola tersebut mau dibangun lebih bagus lagi. Namun saat sebelum mau digarap, penunggu musola itu datang pada cucunya dalam mimpi bahwa musola tersebut tidak usah diapa-apakan, tetap saja begitu. Penunggu musola tersebut tidak suka jika rumahnya dibangun. Musola tersebut memang tidak bagus, hanya beralaskan semen dan pagar dari kayu. Bangunannya pun sudah agak riot dan dindingnya dibuat dari seng. Dilihat dari laut pun musola itu memang terlihat angker, apalagi saat masuk ke dalamnya. Pasti akan membuat merinding. Jika di belakang musola itu juga tempat pemakaman umum. Dulu, jarang orang yang berani lewat di dekat musola itu karena takut pada kejadian-kejadian yang sudah banyak terjadi. Di depan musola itu adalah jembatan Suramadu yang juga terkenal angkernya. Jika ingin melewati jembatan Suramadu, banyak-banyaklah membaca doa agar dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warga dusun Sekar Bunguh masih was-was karena takut penggusuran itu terjadi. Jika pergusuran itu terjadi, otomatis banyak warga Sekar Bunguh yang pindah tempat tinggal. Sedangkan yang mengetahui seluk-beluk tempat yang terkenal angker itu adalah orang Sekar Bunguh itu sendiri. Namun kejadian tersebut kita ambil manfaatnya saja. Dengan adanya jembatan Suramadu, kita bisa lebih cepat ke Surabaya dan ke Madura, dan tidak menunggu terlalu lama seperti jika naik kapal. Walaupun banyak kejadian aneh, hal itu bisa kita buat pelajaran agar kita lebih hati-hati jika mau melewati jembatan Suramadu. Mungkin tentang tumbal itu ada benarnya dan ada tidaknya. Bagi yang mempercayainya itu beranggapan benar. Itulah kisah dari pembangunan jembatan Suramadu. Terima kasih.